Halo semuanya, kita tunggu beberapa menit ya, sampai pada join dulu. Hai hai, hai Jess. Thank you for joining ya. Oke. Seperti biasa, teman-teman kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menitan sampai teman-teman yang lain pada join ya. Masih pada puasa nggak nih? Kalian pada puasa nggak, teman-teman kreator? Mana nih suaranya? Oh ya, udah direkam sih kayaknya. Udah ya. Oke. Oke. Udah ada. Hmm. Aku Wah, sudah 20. Oke, kita kasih 2 menit lagi ya. Siapa tahu ada 25 orang yang join, lumayan. Aku sambil share screen aku. Ya, jadi teman-teman yang join hari ini, beruntunglah kalian karena uh, hari ini adalah pengumuman pemenang mission. Siapa tahu kalian adalah salah satu pemenangnya. Biasanya sih yang join sampai sesi terakhir adalah pemenangnya sih, karena berarti dia emang rajin ikutan sesi ya. Oke, udah lumayan nih. 2 menit lagi ya. Oke, dikit lagi nih. Mudah-mudahan masih pada semangat ya yang berpuasa walaupun ini udah jam-jam jam-jam rawan. Tapi begitu dengar pengumuman pemenang, semoga jadi lebih semangat lagi. Yeay. Ini ada 23. Sebenarnya pemenang kita tuh cukup banyak loh hari ini. Cuma nggak semua datang. Kita lihat ya. Pinklat sahur. Oke. Oke, kita mulai aja kali ya, karena pembahasan hari ini cukup panjang. Aku sengaja juga ngundang tim YouTube kita nih, pakar ahli dari YouTube namanya Jessica Novia. Hai Jessica. Jadi Halo Jessica semua, ini, halo, Jessica ini adalah tim YouTube yang biasa menangani apa namanya isu-isu kreator yang berhubungan dengan community guidelines, ads guidelines,
semua policy terkait YouTube dan termasuk juga shopping guidelines. Jadi kalian harus perhatiin materi ini baik-baik karena ini jadi perbekalan kalian ke depannya nih. Kalau kalian mau konten di channel, gimana caranya supaya kalian terhindar dari teguran, dari pelanggaran ya terutama. Biar nanti nggak sering-sering ngeluh lagi, aduh channel aku di terminate nih kak, channel aku di hijack misalnya gitu. Jadi tolong disimak baik-baik ya teman-teman karena materinya penting sekali. Baiklah, aku mulai aja dengan update. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalian boleh menggunakan atau menyalakan atau mematikan kamera, tapi mohon dimatikan dulu mikrofonnya selama sesi presentasi berlangsung. Kalau kalian ingin bertanya atau ngobrol dengan kreator lainnya, kalian bisa menggunakan fitur chat box. Nanti pada saat tanya jawab, kalian dipersilahkan untuk menggunakan emoji kalian ya, untuk mengangkat tangan atau raise pertanyaan. Seperti itu. Selain itu, karena sesi ini confidential, sifatnya rahasia dan hanya eksklusif untuk teman-teman di sini, jadi mohon untuk tidak merekam sesi ini dan tidak juga memperbanyak mendistribusikan, menyalin atau menguploadnya di media sosial ya, seperti biasa. Oke, langsung aja mulai. Hari ini aku tuh cuma mau ngumumin pemenang mission. Jadi bersiaplah teman-teman. Oke, jadi siapa aja nih pemenang mission kita yang pertama? Ingat ya, yang pertama itu syaratnya adalah mengupload 10 konten affiliate ya, atau nge-tag produk di 10 video dan mengikuti setidaknya 2 dari 4 sesi shop talk. Shop talk yang hari ini tidak termasuk ya. Dan pastinya kalian juga harus bisa mengupload atau membuat konten terkait shopping bootcamp ini. Gitu. Siapa aja pemenangnya kita lihat langsung ya. Pengumuman pemenang YouTube Shopping Mission. Kurang dramatis. Oke, berikut adalah pemenang mission pertama. Ada 50 orang yang menang. Di sini mungkin kalian bisa menemukan nama-nama kalian ya. Tapi bukan berarti bisa jadi nih kalian juga menang mission kedua gitu. Tapi mission kedua kan hanya untuk 3 orang pemenang ya. Siapa tahu nanti 3 orang di sini nih ada namanya muncul lagi di slide berikutnya. Tapi kalian lihat dulu ada nama-nama kalian atau enggak, karena setelah sesi ini aku akan ngirimin email supaya kalian bisa ngisi detail seperti alamat, nomor telepon, nama lengkap juga untuk pengiriman swags-nya, kayak gitu. Nah, untuk pemenang mission 1, kita kan akan mengundang kalian ya, sesuai janji kita akan mengundang kalian ke kantor Google Indonesia di Jakarta, kurang lebih nanti kita agendanya akan lumayan padat, jadi akan ada konsultasi dengan CPM, ada mentoring session juga dengan top kreator kita, namanya Ilvi Tanzila, dari channel Ilvi Insight. Terus kita juga akan bagi-bagi swags-nya, swags YouTube pada saat hari office tour itu. Cuma untuk teman-teman yang nggak bisa datang, yang ada di luar kota, kita akan mengirimkan swags-nya. Jadi jangan lupa diisi nanti ya formulirnya di email. Seperti itu. Nah, untuk tanggalnya sendiri, rencananya kita akan office tour di tanggal 21 April bulan depan. Masih ada sebulan lagi untuk kalian booking tiket misalnya yang dari luar kota atau booking akomodasi. Dan sekali lagi selamat untuk pemenang mission 1. Oke, berikutnya bersiaplah untuk pemenang mission 2. Jeng jeng jeng. Oke, ini kayaknya aku ngelihat deh nama-nama ini hari ini di sesi. Ada Mikael Rinto, sangat bagus dan cerita kita. Ini susah banget ya teman-teman, menentukan pemenangnya karena semuanya tuh hampir ngupload tuh banyak banget kontennya. Cuman kita balik lagi kita harus ngelihat siapa sih di antara mereka ini yang terdapat paling sedikit pelanggaran produk tag-nya. Jadi siapa yang paling banyak itu kita nggak bisa pilih. Nah ini di sini tuh sebenarnya ada pemenang lain yaitu pemenang 4, 5, 6 dengan catatan apabila ketiga pemenang yang di atas ini tidak meridim hadiahnya maka otomatis akan kami lungsurkan ke pemenang
di bawahnya, itu pemenang 4, 5, atau 6 gitu. Selamat sekali lagi untuk yang pemenang Mission 2. Kalian berhak mendapatkan 1 buah Osmo Pocket 3 kamera yang nanti akan kami berikan pada saat office tour ya teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain jangan kecewa, akan banyak banget kesempatan-kesempatan kalian dapetin hadiah begitu kalian selesai dari program ini. Mudah-mudahan kalian juga akan kami gabungkan ke komunitas kreator YouTube Indonesia. Nah, di sana akan lebih banyak lagi nanti aktiviti-aktiviti yang kalian bisa ikutan dan challenge-challenge lainnya. Oke, thank you juga partisipasi kalian. Jadi jangan lupa ya, setelah sesi ini kita akan mengirimkan email untuk kalian redeem atau claim hadiahnya. Oke. Nah, ini dia sesi yang paling ditunggu-tunggu. Aku minta tolong kalian semua perhatikan baik-baik. Jangan sampai kalian nanya-nanya lagi ya ke aku terkait soal guidelines. Aku akan berikan, ini kalian by the way kalian bisa scan dulu untuk redeem. Nanti tapi jangan khawatir, setelah ini aku akan tetap kasih kirim email ke kalian. Kalian bisa foto dulu aja ya kalau yang mau redeem sekarang. Gitu. Oke, aku akan berikutnya ngasih stage-nya ke Jessica. Kak Jessica silahkan, aku bakal stop sharing supaya Jess bisa share dari Jess ya. Oke, sip. Halo teman-teman, salam kenal lagi. Saya akan mulai sharing tentang shopping dan YouTube guideline secara general ya. Maaf, ini sharingnya lumayan pelan. Mau dibantu Jess? Atau oke. Tunggu 30 detik. Ya, no worries. Kalau 30 detik belum muncul-muncul juga, kayaknya mesti minta tolong Kevina yang... Oh iya, nggak apa. Kayaknya ada setelan yang bikin nggak bisa nge-share. Nggak apa-apa kalau gitu, Kevina Dari aku tolong, aja ya. Oke. tolong present ya, makasih. Oke, aku share lagi ya. Nanti tinggal queue aja ya kalau mau next. Ya. Oke, sip. Ini kita bisa skip aja karena kalian semua sudah jago ngeteknya. Next, langsung ke guideline aja. Oke, ini saya cover cepet aja. Jangan lupa petunjuk tagging kita ya. Ini penting, harap diingat-ingat. Hanya beri tag pada produk di konten kalau satu, produknya itu mudah dikenali dan ditampilkan dengan jelas di konten Anda. Jadi misalnya seperti yang di screenshot ini kan produknya jelas. Jangan ditaruh di background di mana pemirsa itu nggak jelas produknya apa, di mana gitu. Terus produknya juga mesti sama. Jadi misalnya yang di contoh ini kan ELF Hydrating Concealer gitu. Kalau produknya yang di-tag itu concealer jenis lain, merek lain, itu nanti akan dianggap melanggar tagging guideline. Oke. Kemudian produk itu juga related atau terkait dengan konten. Jadi misalnya kalau video tentang cara gunting rambut, Anda bisa tag produknya gunting rambutnya, sisir, sampo, pokoknya produk-produk yang berkaitan. Dan juga penonton mungkin ingin mempelajari suatu produk lebih lanjut atau beli berdasarkan tampilannya di konten Anda gitu. Dan produk juga mesti digunakan sebagaimana mestinya. Maksudnya apa? Jadi Anda menunjukkan penggunaan produk itu sesuai dengan niat produsennya.
Contohnya, kalau misalnya Anda tag sapu gitu ya. Nah, di videonya itu sapunya harus digunakan buat bersihin lantai, bukan buat gebukin orang misalnya. Ya, terus tip tambahan aja kalau Anda cari produknya dengan URL terus nggak muncul nih, ya coba Anda cari dengan nama produk. Karena mungkin ada penjual lain juga yang menjual produk yang sama gitu. Jadi Anda bisa tag dengan kalau nggak ketemu produk dari satu khusus penjual, Anda bisa coba tag dari penjual yang lain produk yang sama. Oke, berikutnya. Nah, kalau tag-nya nggak sesuai dengan tagging guideline yang tadi, apa yang akan terjadi? Nanti product tag-nya mungkin akan di-remove ya. Dan kalau product tag-nya di-remove, itu nanti akan nggak muncul di YouTube. Anda bisa lihat tag yang di-remove itu dari video yang mana dari YouTube Studio seperti yang di slide ini. Oke, berikutnya. Saya akan cover beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi cepet aja. Oke, apakah saya perlu memilih paid promotion box? Kalau Anda ada product placement, endorsement, sponsorship, dan sebagainya, silakan Anda centang kotak ini, gitu. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah. Next. Ini yang paling sering ditanyain, "Saya nggak nemu nih produk saya di product picker-nya, tolong gimana? Kenapa produknya nggak ketemu?" Nah, kami saat ini bekerja sama dengan Shopee untuk terus memperbanyak produk yang muncul dan tersedia untuk bisa di-tag. Sementara itu, seperti yang saya tadi sudah sempat katakan sebelumnya, harap tag produk yang sama dari penjual yang berbeda. Oke, kemudian sering juga ada yang nanya, ini gunain URL-nya URL affiliate atau URL general produknya aja? Anda bisa gunakan URL general produknya aja. Oke, berikutnya. Apakah semua produk dari Shopee itu tersedia untuk di-tag? Sebagian besar itu tersedia, asalkan produknya itu mematuhi kebijakan Google Merchant Center. Kalau Anda nggak bisa nemuin produk, ya silakan Anda tag produk yang sama dari penjual lain, atau kalau memang benar-benar Anda ingin sekali produk yang ini, khusus yang ini, Anda bisa coba untuk menghubungi support team, tapi secara general tag aja produk yang sama dari penjual lain. Berikutnya, kenapa tag saya dilepas? Tadi kita udah cover ya. Kemungkinan itu karena tidak mengikuti tagging guideline. Jadi kalau menurut Anda, kenapa sih ini padahal sesuai kok produknya dengan videonya gitu. Ini kayaknya di remove-nya salah nih. Ya kalau menurut Anda kita remove-nya salah, nggak apa-apa, silakan kontak support aja, nanti kita bantu periksa lebih lanjut. Oke, berikutnya apakah saya perlu meminta izin kepada brand sebelum memberi tag? Secara general ini tergantung pada kebijakan internal perusahaan Anda. Setiap ada yang seperti ini sebenarnya kita semuanya terserah Anda, jadi silakan Anda tentukan sendiri. Kalau ada shipping complaint misalnya dari buyer gitu ya, itu Anda bisa arahkan aja ke Shopee Support gitu. Oke. Apakah komisi yang tercantum dalam produk adalah komisi yang akan Anda dapatkan? Ya, betul komisinya, tapi Anda perlu ingat kalau komisi ini mungkin berubah-ubah ya. Terus komisi yang Anda akan dapatkan itu akan berdasarkan komisi yang di-apply ketika produknya itu dibeli, ketika transaksinya itu terjadi. Oke, dan kapan Anda akan terima komisinya? Ini pertanyaan sering banget juga. Tergantung dari retailer atau brand, tapi secara general biasanya
komisinya itu Anda akan terima melalui AdSense 60 sampai 120 hari sesudah pembelian produknya. Oke? Nah, penghitungan komisinya itu gimana? Komisi itu dihitung sebagai persentasi dari harga retail dan pajak, nggak termasuk ongkir. Untuk memperhitungkan pengembalian atau pembatalan order ya, ada jangka waktu antara saat produk dibeli dan komisi yang akan diperoleh. Makanya tadi 60 sampai 120 hari gitu. Dan apakah YouTube itu take a cut? Enggak, sekarang ini YouTube nggak ngambil komisi apa-apa. Jadi komisi itu 100% akan diberikan ke creator ke Anda. Oke, berikutnya. Kenapa komisi yang saya peroleh di AdSense nggak sama dengan yang di YouTube Studio Analytics? Ini bisa disebabkan oleh perbedaan pada kurs atau currency. Harap perhatikan juga bahwa penghasilan di Analytics itu hanya estimasi dan mungkin bisa berubah lagi dan berbeda dari pembayaran terakhir. Apakah metrik estimasi pendapatan harian saya untuk pendapatan afiliasi itu akurat? Secara general iya, tapi ada kemungkinan bahwa metrik estimasi tersebut nggak mencakup beberapa transaksi karena ada jeda waktu dalam sistem, dan juga estimasi ini biasanya disesuaikan atau diperbaiki dalam beberapa hari atau paling lama pada akhir bulan. Oke. Sudah begitu saja untuk pertanyaan yang sering kita dapat untuk shopping. Berikutnya kita akan lanjut ke YouTube policies atau kebijakan YouTube. Topiknya ini mungkin terdengar sedikit membosankan, tapi harap diperhatikan karena ini sangat penting supaya video-video Anda dan channel Anda dan juga pemasukan Anda itu semuanya lancar. Kita akan membahas kebijakan komunitas, copyright atau hak cipta, kebijakan aman beriklan, dan juga sebagai bonus keamanan akun. Apa yang harus Anda lakukan kalau misalnya channelnya terhijack? Oke, sebelum kita bahas ke topik tersebut, penting kita pahami ekosistem YouTube. Slide berikutnya. Nah, jadi ekosistem YouTube itu kan kombinasi unik dari kreator, pengguna, dan pengiklan ya. Untuk memastikan keberhasilan semuanya, kita perlu menyeimbangkan kebutuhan ketiga pihak ini. Karena kebijakan dan pedoman konten ini harus kita ikutin, kalau enggak kita bisa kehilangan kepercayaan pengguna atau pengiklan, yang efeknya itu juga akan kena ke creator. Saya kasih contoh aja ya. Jadi misalnya kalau sampai content creator itu yang mengandung unsur bunuh diri atau mungkin porno, diiklanin, terus ditonton anak kecil, itu kan pengguna atau pengiklan bisa marah ya, dan ini, akibatnya bisa ke platform YouTube secara general, dan itu kalau platformnya kenapa-napa nanti creator juga nggak bisa mendapatkan penghasilan dari platform, gitu. Jadi tujuan kebijakan ini bukan untuk menghukum atau mencabut hak komunitas, justru kebalik, tujuannya itu untuk melindungi dan memungkinkan komunitas itu supaya bisa grow, bisa tumbuh secara bertanggung jawab, dan semuanya itu tuh mendapatkan benefit dari platform YouTube gitu. Oke, langsung aja ke yang pertama, pedoman komunitas atau community guideline. Ini adalah beberapa contoh pedoman komunitas. Semua detailnya ada di Help Center, jadi silahkan Anda baca dan pelajari ya. Secara general yang nggak boleh itu konten yang seksual atau ada ketelanjangan, hate speech, pelecehan, cyberbullying, konten yang mendorong aktivitas berbahaya atau ilegal, konten grafis yang footage mayat berdarah-darah, konten yang menyesatkan atau bersifat menipu, konten yang terkait bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, spam, engagement yang palsu, mengcopy channel orang lain itu juga nggak boleh. Apapun yang melanggar
child safety itu juga pasti nggak boleh. Oke? Ini contoh aja, kemudian next slide. Apa akibatnya kalau Anda melanggar community guideline atau pedoman komunitas? Anda bisa mendapatkan teguran atau strike. Pelanggaran pertama, kita dari kiri ke kanan ya. Pelanggaran pertama, kami paham kalau kesalahan itu bisa terjadi dan Anda mungkin nggak bermaksud untuk melanggar kebijakan. Itulah sebabnya kenapa pelanggaran pertama itu cuma dapat peringatan atau warning aja. Kalau mendapatkan warning, Anda bisa mengikuti kursus pelatihan pedoman komunitas. Kalau Anda selesaiin kursusnya dan nggak ngulang pelanggarannya lagi selama 90 hari, itu warningnya akan dicabut dan channelnya bersih kembali. Oke? Kalau dalam 90 hari setelah Anda dapat warning, Anda melanggar lagi, itu nanti Anda akan kena first strike atau teguran pertama. Kalau Anda kena teguran pertama, Anda nggak bisa upload konten apapun selama 1 minggu, termasuk live stream dan aktivitas channel lainnya. Dan kalau dalam 90 hari, sesudah teguran pertama itu Anda ngelanggar lagi, Anda akan mendapatkan second strike atau teguran kedua. Itu berarti Anda nggak bisa upload apapun selama 2 minggu. Dan kalau masih ngelanggar lagi dalam 90 hari ini, Anda akan mendapatkan teguran ketiga atau third strike. Ini serius sekali karena channelnya akan diberhentikan atau dihapus dari YouTube. Oke? Jadi, saya ringkas aja, kalau Anda melakukan pelanggaran komunitas dan dapat warning, yang paling penting Anda ingat, 1, ikuti kursus pelatihan community guideline-nya dari YouTube Studio Anda. Kalau pelanggarannya itu menurut Anda salah, silakan Anda appeal atau ajukan banding. Oke? Dan tentunya juga Anda kalau sudah kena warning atau strike itu Anda harus ekstra hati-hati, jangan sampai mendapatkan strike atau teguran berikutnya. Oke. Berikutnya saya akan membagikan praktik terbaik aja untuk memastikan Anda mematuhi pedoman komunitas. Yang pertama, selalu periksa fakta dan lakukan due diligence. Kedua, hindari penggunaan footage gratis atau narasi metadata thumbnail yang sensasional. Pahami kebijakan komunitas YouTube. Kalau Anda udah ketemu nih, ini kayaknya videonya mungkin ngelanggar pedoman komunitas, ya Anda hapus atau edit video tersebut sebelum kena warning atau kena strike, oke? Dan kalau Anda nggak setuju, misalnya menurut Anda sebenarnya Anda mengikuti pedoman kok, selalu appeal atau ajukan banding ya. Dan ingat, selalu bertanggung jawab kepada pemirsa dan pihak-pihak yang terlibat karena video Anda itu ditonton banyak orang dan bisa mengakibatkan kerugian di dunia nyata, gitu. Dan tentunya pasti bukan cuma kerugian, kebaikan juga bisa. Karena itu Anda harus mindful dan bertanggung jawab atas konten-konten Anda. Oke, dan penting juga Anda ingat, kebijakan komunitas ini tuh berlaku untuk semua konten, semua bagian konten, termasuk community post, link ke situs lain, metadata, misalnya di thumbnail Anda, deskripsi video, dan sebagainya. Jadi Anda harus pastiin semuanya aman, bukan cuma di videonya aja, tapi di semua bagian videonya. Oke, berikutnya langsung aja kita ke ad-friendly guidelines atau pedoman ramah beriklan. Apabila Anda ingin memonetisasi channel dan ingin dapat pendapatan dari iklan-iklan yang tayang di video Anda juga harus mengikuti ad-friendly guidelines ini ya. Nah, ketika Anda upload video yang ingin dimonetisasi, Anda itu akan diminta untuk nentuin apakah video Anda itu aman untuk beriklan atau enggak. Kalau aman, tandanya dolar hijau. Kalau nggak aman, tandanya dolar kuning atau yellow icon. Sistem juga akan nge-review video tersebut dan memberikan rating. Gitu.
Apabila video mendapatkan dolar kuning atau yellow icon, berarti itu iklannya terbatas dan monetisasi Anda akan terganggu. Kalau itu terjadi, nanti Anda bisa minta human reviewer untuk mereview lagi apakah betul-betul nggak aman untuk beriklan atau enggak. Jadi Anda bisa appeal gitu. Setelah udah di-review oleh manusia ini, baru akan ada hasil monetisasi terakhir. Apakah itu hijau aman atau kuning nggak aman gitu. Anda juga bisa menemukan petunjuk lengkap pedoman konten yang cocok untuk pengiklan ini di help center kita. Oke, next slide. Pedoman ramah beriklan ini mirip-mirip dengan pedoman komunitas, hanya sedikit lebih ketat. Semua video harus mengikuti pedoman komunitas supaya bisa tayang. Nah, tapi kalau mau monetisasi, mesti ikutin pedoman ramah beriklan ini sebagai tambahan dari pedoman komunitas. Karena keterbatasan waktu, saya nggak akan bahas ini satu persatu, jadi langsung saya kasih contoh aja supaya Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Oke. Jangan lupa konteks itu sangatlah penting. Ketika tim kebijakan kami itu meninjau sebuah video, video akan ditinjau secara keseluruhan untuk nentuin apakah video ini itu layak tayang dan boleh diiklanin atau enggak gitu. Secara umum nggak ada satupun kata, frasa, screenshot, atau gambar yang akan membuat video itu aman atau nggak aman. Semuanya itu biasanya tergantung dari konteks. Maksudnya apa? Ini langsung ke contoh aja. Oke, yang pertama, pedoman kata-kata tidak sopan atau profanity. Jadi kata-kata kotor yang ekstrim seperti yang ada di slide ini dan variasinya itu baik di thumbnail atau di video, apalagi kalau di 30 detik pertama video, kemungkinan videonya pasti akan mendapatkan yellow icon. Jadi monetisasi videonya akan terganggu. Kalau benar-benar harus pakai kata-kata yang nggak sopan, ya harap Anda gunakan kata-kata yang ringan, seperti misalnya sialan, gitu ya. Kata kotor berat, biarpun disensor atau ada huruf yang diganti menjadi bintang atau menjadi angka, itu tetap akan dianggap melanggar dan tidak diperbolehkan. Baik, contoh berikutnya. Oke, ini adalah contoh pedoman adult content atau konten dewasa. Contoh konten yang nggak boleh itu adalah konten vulgar dan sugestif secara seksual dan ketelanjangan. Konteks itu sangat penting. Apakah tujuannya adalah untuk menaikkan gairah penonton? Kalau iya, biasanya nggak boleh. Supaya lebih jelas yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, Anda bisa lihat contoh di GIF yang sebelah kanan di slide ini ya. Nah, ini kan videonya dari game yang sama ya. Video yang atas adalah video yang menampilkan klip dari game itu secara berulang-ulang selama 1 menit, kayak gitu aja. Sedangkan video kedua yang di bawah ini adalah video 4 menit gameplay untuk game yang sama dan juga karakternya itu karakter yang sama. Nah, yang di atas ini akan mendapatkan yellow icon, sehingga monetisasinya nggak aman, sedangkan yang di bawah ini akan aman untuk dimonetisasikan dan mendapatkan icon hijau. Ini kenapa? Tadi kan saya bilang konteks itu sangat penting. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau yang di atas itu dapat yellow icon, itu karena konteksnya itu, fokusnya itu di bagian tubuh karakter yang tergolong seksual. Sedangkan video yang di bawahnya, itu aman beriklan karena konteksnya itu aman. Itu fokusnya adalah pada gameplay-nya sendiri, gitu. Oke,
Contoh berikutnya, ini contoh terakhir ya untuk, ad friendly guidelines. Jadi ini untuk pedoman violence atau kekerasan. Beberapa contoh yang kena yellow icon itu biasanya yang lumayan sadis, darah muncrat kemana-mana, tindakan kekerasan baik ke manusia ataupun hewan itu juga nggak boleh. Apalagi kalau ke anak kecil itu udah pasti nggak boleh. Graphic violence, yang fokus ke kekerasan atau ke penderitaan itu nggak boleh. Ya langsung aja kita lihat contoh di sebelah kanan slide ini. Jadi, video yang atas itu dapat yellow icon, karena fokusnya itu terlalu banyak kekerasan, kepala copot, darah muncrat-muncrat. Jadi itu dianggap tidak aman untuk beriklan. Sedangkan yang di bawah ini ya lumayan kasar juga, tapi masih mungkin diperbolehkan karena fokusnya itu lebih ke gameplay. Jadi dia bukan fokus ke darah muncrat, tapi lebih kayak gamenya itu seperti apa. Jadi sekali lagi, konteks itu sangat penting. Ketika Anda membuat video Anda dan Anda ingin pastiin itu aman untuk beriklan, coba tanya ke diri sendiri, konteksnya itu apa? Apa yang ingin Anda sampaikan ke pemirsa Anda, gitu. Oke, next slide. Praktik terbaik untuk, beriklan, yang pertama, pelajari pedoman konten yang cocok untuk iklan. Oke? Yang kedua, beri peringkat secara konservatif. Ketika Anda upload video dan diminta untuk nge-rate apakah ini aman untuk beriklan atau enggak, kalau Anda nggak yakin, ya rate kuning dulu aja, yellow dulu aja, gitu. Kemudian kalau nggak urgent, upload videonya sebagai nggak publik terlebih dahulu, dan baru diganti menjadi publik setelah Anda sudah mendapatkan rating yang final, gitu. Oke? Karena video yang baru di-upload itu kan biasanya engagement-nya tinggi dan, banyak yang nonton. Jadi, sayang kalau monetisasinya itu terganggu ketika lagi seru-serunya banyak yang nonton, gitu. Kalau bisa, ya best practices-nya itu upload videonya sebagai unlisted dulu misalnya ya, kemudian Anda rate sebagai kuning, yellow icon dulu. Setelah itu Anda langsung minta peninjauan. Nah, biasanya tim kami itu akan meninjau paling lama dalam beberapa jam, biasanya mungkin lebih cepat lagi bahkan. Ketika Anda sudah mendapatkan hasil review dari reviewer kami, nanti kalau kuning, Anda ulang lagi prosesnya. Oh, kalau kuning berarti coba Anda edit dulu videonya, baru upload ulang, baru upload sebagai yellow lagi, unlisted, yellow icon, minta review, kemudian dapat hasil reviewnya, kalau udah ijo, baru deh videonya dipublik. Habis itu supaya kalau udah kayak gitu, nanti videonya akan tayang dengan lancar dan monetisasi Anda juga akan lancar, gitu. Oke, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya di komen, kita akan bahas di akhir sesi aja ya. Oke, nggak apa-apa sekarang kalau ada pertanyaan, silakan, bisa diketik di komen, nanti kita pasti akan bahas di akhir sesi. Oke. Next slide kita langsung ke copyright atau hak cipta. Nah, kenapa copyright ini penting? Copyright penting karena ini mempengaruhi semua orang, biarpun mungkin kita nggak sadar ya. Jadi, dengan membuat sebuah karya, misalnya ngambil foto atau buat video YouTube, kita itu sudah terlibat dengan hukum hak cipta. Jadi hukum hak cipta itu melindungi karya secara instan. Segera setelah karya tersebut itu tuh dibuat. Jadi nggak perlu Anda, "Oh, saya kalau mau dilindungin hak cipta harus lapor dulu nih." Nggak perlu. Anda nggak perlu mengambil tindakan khusus atau daftarin karya Anda untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Berdasarkan hukum, pemilik konten dapat memberitahu platform YouTube tentang penggunaan
karya mereka yang nggak sah. Jadi kalau ada misalnya Anda lihat, oh video Anda di-copy orang lain. Nah, itu Anda bisa laporin ke YouTube. Dan YouTube akan berkewajiban untuk segera menghapus konten yang diduga melanggar setelah menerima pemberitahuan hukum yang sah. Oke. Lanjut next slide. Sama seperti pedoman komunitas. Pelanggaran copyright atau hak cipta juga akan menghasilkan strike atau teguran. Cuman kalau untuk hak cipta nggak ada warning-warningan terlebih dahulu. Jadi begitu ada yang menganggap Anda melanggar, Anda bisa langsung terkena first copyright strike atau teguran pertama. Kemudian teguran kedua, dan kalau sudah 3 teguran, nanti channelnya juga akan diberhentikan. Sama time period-nya 90 hari juga. Nah, copyright strike ini juga akan kadaluarsa kalau dalam 90 hari Anda nggak dapet strike berikutnya, gitu. Jadi, hati-hati jangan sampai Anda ngopi hasil karya orang lain, dan kalau udah kena strike 1, itu Anda harus hati-hati, sangat hati-hati supaya nggak kena strike kedua, dan kalau kena strike ketiga, ya itu channelnya akan diberhentikan. Oke, next slide. Untuk melindungi konten Anda, pastikan Anda mendapatkan hak untuk semua elemen video Anda. Ini termasuk musik, video klip, foto, dan sebagainya. Biasanya sih yang sering kena itu, misalnya Anda live streaming. Terus di live streamingnya itu mungkin di mall atau di pinggir jalan gitu. Kebetulan ada orang numpang lewat, orangnya itu setel lagu misalnya Taylor Swift. Dan itu Anda nggak minta izin untuk menggunakan lagu tersebut. Ini juga bisa kena copyright gitu. Jadi Anda harus hati-hati sekali supaya semua bagian dari video Anda itu Anda punya haknya, gitu ya. Kabar baiknya untuk musik atau sound effect, Anda bisa gunakan fitur-fitur yang tersedia di YouTube Studio. Jadi Anda bisa misalnya ganti lagunya, atau mungkin di-mute, atau mungkin dipotong khusus bagian situ. Dan juga YouTube ini ada audio library, di mana Anda bisa gunakan lagu-lagu atau sound effect yang secara gratis gitu. Jadi silakan Anda gunakan. Oke, berikutnya kalau Anda kena copyright strike, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, sebagai reminder aja, kalau udah kena teguran atau strike itu, jangan hapus videonya. Jadi Anda appeal kalau emang strike-nya itu valid, ada 2 pilihan. Yang pertama, Anda tunggu 90 hari hingga strike-nya itu kadaluarsa. Hati-hati jangan sampai kena strike lagi dalam jangka waktu 90 hari ini. Nah, Anda juga bisa minta penggugat untuk mencabut strike tersebut. Oke, ini kalau strike-nya valid. Kalau memang Anda ngaku, oke, saya emang menggunakan konten ini tanpa izin, gitu ya. Nah, tapi kalau strike-nya itu nggak valid, kalau padahal ini tuh konten saya udah ada izin untuk menggunakannya loh, atau mungkin ini konten sebenarnya konten saya sendiri, kenapa saya kena strike, copyright strike gitu ya. Tenang saja, seperti yang community guideline strike atau ad friendly guideline yang kena yellow icon, pokoknya kalau menurut Anda salah dan Anda itu tuh tidak melakukan kesalahan apa-apa, Anda appeal saja. Nah, untuk copyright strike itu appeal-nya namanya counter notification, di mana Anda bisa submit counter notification ini, nanti kalau berhasil strike-nya akan dicabut dan video Anda akan tayang kembali dengan aman, gitu. Harap diingat ya, sekali lagi jangan hapus videonya. Kalau udah kena strike, videonya jangan dihapus. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya Anda
appeal atau counter notification dan videonya itu, rupanya aman, tapi kalau Anda udah keburu hapus nanti videonya nggak balik lagi, gitu. Jadi Anda musti re-upload, gitu. Oke? Dan juga untuk hak cipta, YouTube nggak bisa menentukan siapa yang memiliki sebuah karya atau hak cipta tertentu. Jadi kita adalah platform, kita sediain platformnya aja, tapi kalau ada dispute itu harus antara penggugat dan uploader yang resolve satu sama lain. Oke? Next slide. Oke, ini udah topik terakhir ya, pendek aja kok. Semoga teman-teman masih, semangat mendengarkan. Ada beberapa skenario di mana akses akun Anda itu bisa hilang. Mungkin Anda lupa detail loginnya, mungkin karyawan yang bikin channel udah nggak kerja di perusahaan lagi, Anda nggak sengaja hapus channelnya, atau yang paling sering itu hijacking, channelnya kena hijack. Berikutnya, ini adalah langkah-langkah untuk mengamankan akun Anda. Jadi, yang pertama aktifkan two-step verification. Kalau bisa, gunakan aplikasi Google Authenticator supaya lebih aman. Kemudian Anda buat dan gunakan login khusus yang hanya untuk YouTube. Jadi jangan dicampur sama semua produk-produk lain gitu ya. Dan secara reguler Anda hapus aplikasi pihak ketiga. Karena terkadang mungkin aplikasi-aplikasi tersebut ada malware-nya atau apa. Kalau Anda mau tetap menggunakan aplikasi tersebut, pastiin aplikasinya itu terupdate gitu. Jadi kemungkinan supaya ada aplikasi-aplikasi jahat atau malware tersebut lebih rendah ya. Kemudian Anda juga secara reguler periksa siapa aja yang bisa akses channel Anda. Yang terakhir, jangan gunain password yang sama untuk aplikasi lain, untuk channel YouTube Anda juga, kalau bisa dibedain gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda mau memberikan akses channel ke orang lain, jangan bagikan detail login Anda. Sebaiknya Anda gunakan fitur channel permission ya di YouTube Studio. Jadi dari sini Anda bisa nambahin undang pengguna baru dan juga Anda bisa kontrol tingkat aksesnya. Misalnya, oh email ini adalah admin, email ini manager, email ini cuman bisa view only gitu. Nah, kalau orang tersebut udah nggak butuh akses lagi, nanti Anda tinggal hapus channel permission-nya gitu. Oke, ini penting ya, karena sering banget kasus hijacking yang kita terima itu karena karyawan yang udah nggak kerja di perusahaan lagi, kena hack. Terus habis itu recover-nya susah banget, karena karyawannya udah nggak bisa dihubungin, channel-nya yang dibuat dulu adalah karyawannya, jadi susah untuk ngebuktiin juga ke tim support kita kalau emang ini tuh akun Google Anda gitu. Jadi harap diingat-ingat, gunakan fitur channel permission dan Anda harus review regularly, misalnya sebulan sekali, di-review lagi siapa aja yang bisa akses channelnya, selalu di-update. Oke. Berikutnya. Nah, kalau udah ngamanin akun, tapi masih kena hijack, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama pastinya jangan panik, karena kami siap bantu Anda. Oke? Apabila Anda kehilangan akses ke akun Anda, coba untuk recover aksesnya terlebih dahulu. Setelah itu, silakan hubungi kami. Biasanya kami akan memberikan akses ke formulir pelaporan pembajakan supaya tim kami bisa bantu Anda untuk recover akunnya dulu. Kalau akunnya udah recover, channelnya juga akan di-recover. Oke? Dan harap Anda ingat, chat support kita itu tersedia 24 jam, Senin sampai Minggu dalam bahasa Inggris. Jadi ini tips aja, kalau misalnya Anda kena hijack-nya itu Jumat malam atau pas weekend, Anda bisa coba chat-nya itu dalam bahasa Inggris, supaya nggak perlu tunggu hari Senin untuk mulai dipulihkan channel-nya, gitu. Oke, itu aja, terima kasih teman-teman. Berikutnya kita akan lanjut ke Q&A.
Iya, thank you banget ya Jessica udah nge-present semua materi yang paling penting nih untuk teman-teman kreator di YouTube supaya nanti ini jadi perbekalan kalian ya, supaya kalian tuh terhindar lah dari segala pelanggaran, account strike atau hijacking. Nah, tadi aku udah ngeliat beberapa pertanyaan di kolom komentar. Nanti aku dan Jessica akan mencoba jawab ya. Kita mulai dari yang paling atas. Bagus. Hai Kak, mau Bagus. tanya sebelum lupa, aku lihat di YouTube Studio ada notifikasi yang bilang starting May 12 to improve your earnings potential will add automatic ad slots on top of manual ones on your existing videos. You can choose to continue managing your ad slots manually. Ini maksudnya gimana dan perubahan apa yang terlihat dari sisi kreator atau dari sisi penonton? Terima kasih. Oke, ini sebetulnya perubahannya nggak akan terlalu dirasakan oleh penonton, tapi lebih ke kreatornya. Kan Anda bisa nentuin iklan mana yang muncul di video-video Anda. Nah, supaya Anda bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan iklan tersebut. Jadi untuk yang slot-slot iklan yang otomatis itu nanti akan langsung otomatis di-apply ke video-video Anda gitu. Oke, kalau Anda tetap mau ngatur secara manual tetap bisa. Jadi tenang aja, ini nggak bakal perubahan terlalu banyak. Ini cuma ngebantu buat orang-orang yang mungkin kreator-kreator yang nggak tahu kalau mereka bisa nunjukin iklan lebih banyak gitu. Jadi ini akan secara otomatis di-apply. Nah, nanti kalau Anda tetap mau ngatur sendiri ya tetap bisa. Jadi tenang aja. Semuanya bisa diatur dari studio. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Bagus. Oke, berikutnya Bimon Gallery. Coba buka penjelasan lebih lanjutnya itu soal iklan dan pendapatan untuk kreator. Ini kayak dia menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Rosesa Gaming. Halo Mbak, aku ada study case yang sedikit complicated, tapi semoga aku dapat POV dari YouTube. Tahun lalu ada turnamen esports World Cup di mana ada berbagai game yang diselenggarakan. Untuk broadcast copyright kebetulan dipegang oleh YouTube's direct competitor, yaitu video untuk wilayah Indonesia dan Malaysia. Namun, by default, salah satu game, Dota 2, itu tidak akan memberikan copyright bila menyiarkan turnamen tersebut through in-game. Kalau dari POV YouTube, apakah perlu counterclaim? Dota 2 tidak akan memberikan copyright claim by default. Oke. Sekali lagi, kalau mengenai copyright atau hak cipta, karena ini sifatnya legal, jadi kami dari pihak YouTube tidak boleh memberikan saran apapun. Jadi apabila Anda ingin file counter notification atau enggak, itu sebaiknya Anda menghubungi legal counsel Anda sendiri gitu. Karena nanti kalau YouTube salah ngomong itu bahaya. Ya, harap dimengerti ya. Jadi kalau tentang hak cipta, copyright, silakan Anda periksa dengan legal counsel Anda sendiri. Kami dari YouTube hanyalah platform, dan kalau ada dispute atau persengketaan hak cipta itu harus resolve satu sama lain antara creator. Oke? Oke, semoga membantu menjawab ya buat Rosesa Gaming. Berikutnya, Calo Terminal. Terkait copyright, kan banyak media-media yang mengambil klip video orang seperti misalnya media TV on the spot lah yang terkenal. Yang saya tanyakan, berapa detik klip video orang yang kita ambil supaya tak terkena copyright? Nah, ini sebenarnya nggak ada petunjuk berapa detiknya. Biarpun 1 detik ataupun 1 jam, pokoknya tetap mungkin kena copyright gitu. Yang mungkin bisa membantu di sini adalah kalau Anda menggunakan klip dari orang lain gitu, Anda coba pikir apakah klip yang Anda ambil itu punya orang tersebut atau apakah sebenarnya punya publik. Jadi misalnya kalau Anda ambil video pidato presiden yang memang di tempat umum, itu kan sebenarnya tidak dimiliki oleh satu pihak apapun gitu. Jadi secara general kalau yang emang available di public domain,
Anda bisa gunakan, gitu. Atau misalnya Anda menggunakan konten orang lain, tapi Anda tambahin nih, misalnya komentar Anda sendiri, Anda tambahin overlay, text overlay, atau apapun itu yang kayak value add ke video tersebut sehingga video itu menjadi milik Anda sendiri. Itu juga mungkin bisa menjadi pengecualian. Jadi misalnya kan banyak tuh kreator gaming yang sebenarnya itu video gaming orang tapi mungkin mereka tambahin komentar mereka. Dan itu kenapa boleh? Ya, salah satunya ini. Jadi tergantung juga apakah Anda benar-benar copy paste konten orang lain atau memang Anda kasih value add ke konten tersebut sehingga konten tersebut menjadi milik Anda sendiri. Itu juga perlu dipikirkan. Kalau dari kita, saran nomor 1 adalah pastiin Anda mendapatkan izin untuk semua bagian dari video Anda. Kalau Anda nggak yakin, minta izin aja, gitu. Oke? Thank you, Oke. Jessica. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Christine Emalia. Cara lihat dolar kuning dan dolar hijau dari mana ya? Harusnya ada di YouTube Studionya. Iya, bener. Kalau Anda ke YouTube Studio, ke tab konten kan Anda bisa lihat daftar video Anda ya. Nanti di video itu akan ada petunjuknya informasi apakah itu dimonetisasi atau enggak. Nanti Anda bisa lihat sendiri di situ. Atau kalau Anda edit video juga di situ nanti ada di sebelah kanannya ada detailnya itu apakah monetizing atau enggak gitu. Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir, 2-3 sih, mudah-mudahan ke-cover. Dari Jessica, misalnya niche creator tentang film absurd atau iklan kreatif yang diceritakan dan diringkas sesuai dengan gaya bahasa kreator. Apakah aman jika mencantumkan source judul film atau judul iklan tersebut agar tidak kena pelanggaran atau teguran atas film atau iklan? Apakah kita boleh appeal misalnya dapat teguran dari filmnya atau iklannya atau lebih baik delete video yang diringkas kreator tersebut? Ini kayak untuk video reaction ya, Iya. spesifik. Kembali lagi ke konteks, ini nggak bisa tepuk rata. Tapi biasanya sih kalau cuma nyantumin source judul film atau judul iklan itu tetap dianggap melanggar. Jadi yang kita saranin Anda coba reach out dan minta izin aja. Apakah saya boleh menggunakan konten ini gitu. Itu yang paling aman yang kita saranin. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kak mau tanya mengenai konten berulang. Apakah tidak ada info yaitu video mana yang dinilai konten berulang? Jadi kita lebih mudah untuk hapus video yang dinilai konten berulang. Kita nggak bisa kasih contoh video secara spesifik, tapi yang biasanya Anda bisa coba perhatikan itu adalah video Anda yang baru-baru atau video Anda yang paling banyak dapat tontonan. Oke, tapi secara general itu kita akan nge-review satu channel gitu. Jadi mungkin gara-gara video lama juga bisa kena gitu ya, tapi secara general Anda coba perhatikan yang paling penting video-video Anda yang view-nya paling banyak dan juga yang baru-baru itu Anda pastiin semuanya itu ya jangan ngopi konten orang lain atau ngulangin konten yang udah ada gitu ya. Oke, semoga jelas ya. Ini kayaknya ada satu pertanyaan dari Mikael Rinto ya. Tadi dia raise hand. Mikael masih mau bertanya? Boleh via apa? Audio aja, Kak. Iya, boleh, boleh. Oke, ini mau ngetikannya kepanjangan ya. Ini case beberapa tahun yang lalu sih, Kak. Mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu sebelum ada sistem apa strike 1, 2, 3, 4 itu ya. Waktu itu aku bikin semacam dokumenter pendek ya. Pendek mungkin topiknya agak kontroversial sih soal kecelakaan kereta. Aku sampai interview ke apa salah satu pelaku yang sudah dihukum juga oleh pemerintah. Kemudian aku upload lumayan lumayan laku sih, hampir
hampir berapa waktu itu 800 atau 900.000 view. Kemudian mendadak ada notifikasi kalau video itu dianggap cyberbullying oleh YouTube. Dan kemudian aku kena suspend selama 3 bulan, bukan suspend sih, lebih ke peringatan selama 3 bulan. Baru 3 bulan baru bisa dicabut. Yang saya ingin tanyain tuh, bagaimana YouTube menilai suatu topik itu cyberbullying apa enggak itu loh. Soalnya di dalam video itu kan paling cuma wawancara, nggak ada adegan berdarahnya juga, cuma membicarakan topik-topik yang mungkin agak sensitif gitu. Terus itu kan setelah kena strike nggak bisa di-download, nggak bisa diamankan juga videonya, padahal itu footage yang cukup penting. Ada nggak sih opsi untuk mengamankan footage yang kena strike semacam itu, Kak? Oke, Selalu terima ada kasih. opsi untuk appeal, gitu. Jadi, kalau emang menurut Anda itu strike-nya itu salah, silakan Anda appeal. Kalau Anda nggak yakin appeal-nya gimana, biasanya sih asal channel-nya belum diberhentiin, itu Anda tinggal ke YouTube Studio, nanti kan ada pemberitahuannya ya, itu Anda kena strike gitu. Jadi di situ biasanya pasti akan ada pilihannya untuk appeal gitu. Jadi selalu kalau menurut Anda nggak salah, Anda nggak yakin, appeal aja. Dan tips yang saya bisa kasih kalau Anda appeal, jangan cuman appeal aja terus submit gitu. Selalu kasih penjelasan yang lengkap, selengkap mungkin gitu. Dan kalau Anda nggak yakin juga selalu bisa tanya ke kontak support sih. Nanti support bisa bantu jelasin tentang policy-nya. Tapi biasanya kalau emang udah kena strike atau apa juga pasti kan dikasih tahu misalnya, oh ini karena cyberbullying. Tahap pertama, Anda klik di link yang ngarahin ke help center, dibaca dulu artikelnya gitu. Kalau menurut Anda yang dari artikel dengan videonya itu, enggak kok saya nggak salah gitu, ya appeal gitu. Udah sih, Kak, cuma kok tetap di-reject ya dengan alasan cyberbullying, padahal nggak ada mengarah ke cyberbullying sih, cuma storytelling gitu. Jadi Wah, bingung juga mau ini appeal-nya susah gimana. jawabnya karena ini kan case to case banget ya. Kalau Ah, yang case to case banget seperti ini, mungkin lebih baik memang dengan kontak support aja supaya bisa dilihat akunnya secara mendetail juga. Kan di sini kan banyak teman-teman lain, nggak enak kan kita kalau ngomong soal akun spesifik gitu. oke deh, Kak. Nggak bisa bahas lebih detail juga karena ya privacy. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, Kak. Simpel aja sih soal penggunaan footage gratisan itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Mungkin 2-3 detik, nggak sampai 5 detik sih. Itu aja sih, Kak. Makasih. Waktunya itu nggak nggak menentukan. Jadi biarpun cuma 1 detik atau 2 detik, kalau emang Anda menggunakan konten orang lain tanpa izin, itu tetap bisa kena pelanggaran copyright gitu. Jadi Betul. nggak ada batas waktu tertentu. Yang kita bisa saranin selalu mendapatkan izin, atau kalau memang Anda menggunakan konten tersebut, itu Anda mesti pastiin kalau kontennya itu memang di public domain gitu. Kalau emang kontennya dimiliki orang lain ya harus minta izin. Iya. Ya, apapun yang kalau kita nge-repurpose atau mengambil konten milik orang, walaupun kayak cuman sedetik, 2 detik, 3 detik gitu ya, itu akan tetap kena resiko itu akan tetap ada. Jadi emang bukan Ya. ditentukan oleh batas waktu atau detiknya yang kalian pakai. Jadi be mindful, kalau bisa kalian dapat izinnya terlebih dahulu, itu akan lebih baik. Gitu sih. Oh ya, satu lagi, mungkin itu Oh, izinnya sorry, perlu sorry. di... Berhubung Ah, waktu kita udah habis, mungkin nanti pertanyaannya bisa disusul lewat email. Aku akan coba bantu jawab ya, Mikael. Nah, sekarang oke, thank you. iya, kita coba ini dulu, kita tutup dulu sesinya karena memang udah lewat dari batas waktu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sesi hari ini, terutama untuk teman-teman yang mengikuti dari awal sesi sampai akhir. Thank you buat antusiasmenya, partisipasinya, semangatnya juga ya untuk terus mengupload konten-konten affiliate dan nge-tag produk-produknya. Mudah-mudahan ke depannya lancar terus.
kalian nge-tag produknya, jangan sampai melakukan pelanggaran, tetap ikuti policy-nya atau guidelines-nya sesuai dengan yang tadi Jessica sudah informasiin ya ke teman-teman. Nanti berikutnya kalian akan mendapatkan informasi tentang bergabung ke komunitas kreator YouTube. Ditunggu aja, mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi watch out aja for your emails. Nah, sekarang berhubung kita sudah menutup sesinya, aku mau foto bareng sama teman-teman. Bagi yang bisa menyalakan kamera, silahkan menyalakan kamera ya teman-teman. Oke. Thank you juga Jessica udah jauh-jauh dan sore-sore ikutan sesi ini untuk membantu jawabin pertanyaan teman-teman di sini. Semoga teman-teman yang lain juga bisa belajar ya dari pertanyaan kreator lain. Terima kasih teman-teman, sukses terus, semangat terus. Iya, oke. Mungkin aku minta teman-teman Starjen untuk bantu fotoin ya. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Thank you ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan selamat untuk pemenang Mission Shopping Bootcamp quarter ini. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih.